Partai final. Anda tidak salah dengar, Indonesia asuhan Hector Suto mencetak lagi sejarah gemilang. Tinta emas yang dituliskan di sejarah futsal Indonesia oleh anak asuh Hector Suto. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Selamat, Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah baru dengan lolos ke final Piala AFC untuk pertama kalinya. Kita patut berbangga karena anak asuh Hector Suto berhasil menyingkirkan Timnas Jepang yang merupakan sang macan Asia. Momen bersejarah ini menjadi pelipur lara untuk pecinta si kulit bundar atas merosotnya prestasi Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, lolosnya Timnas Futsal Indonesia sukses membuat Kensuke Takahashi terkena mental. Pencapaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu raja futsal Asia dengan berada di posisi 5 besar FIFA. Apa yang menyebabkan Timnas Futsal Indonesia begitu superior? Cetak Gol coba merangkum kehebatan Timnas Futsal Indonesia bersama pasukan Hector Suto sebagai berikut. Kemenangan bersejarah lolos ke final, kalahkan macan Asia. Apakah kamu sadar ada satu momen bersejarah yang berhasil diukir oleh bangsa Indonesia? Momen yang akan membuat mata kamu berkaca-kaca, merah putih berhasil berkibar gagah. Ini hanya ungkapan pemanis saja karena hanya sedikit yang bisa dibanggakan oleh tanah air. Ini bukan membahas politik yang sedang bergejolak, melainkan Timnas Futsal Indonesia. Untuk sebagian dari kamu mungkin kurang mengikuti perkembangan Timnas Futsal Indonesia. Hype dan sorotannya masih kalah jauh dengan Timnas Sepak Bola Indonesia. Tapi untuk urusan prestasi, kita akui Timnas Futsal Indonesia adalah rajanya. Kalau kamu tidak percaya, lihatlah satu momen yang bisa membangkitkan jiwa nasionalisme kamu. Tanah airku kembali berkumandang. Kali ini bukan di Stadion Gelora Bung Karno, melainkan Indonesia Arena. Ya, kamu tidak salah dengar, mereka baru saja mengukir prestasi yang membanggakan. Tangis dari para pemain atau pelatih seketika pecah. Skuad Garuda Nusantara lolos ke final untuk yang pertama kalinya setelah mengalahkan Timnas Jepang dengan skor akhir 5-3. Skuad Samurai Biru dibuat tidak berdaya di hadapan pasukan Garuda Nusantara. Sejak menit awal, anak asuh dari Hector Suto sudah tampil menekan yang mengancam gawang Jepang. Tekanan itu berbuah ancaman dari Israr Megantara dan Firman Ardiansyah yang belum membuahkan gol. Pasukan Garuda Nusantara bisa memecahkan kebuntuan di menit ke-12. Gemuruh Indonesia Arena seketika pecah ketika Samuel Eko sukses menjaringkan gol. Gol ini sempat ditinjau oleh VAR karena dugaan pelanggaran terhadap Tabuchi sebelum akhirnya disahkan. Di menit ke-23, Indonesia berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Kesalahan antisipasi dari Takehiro Motoishi berubah gol bunuh diri sekaligus memperbesar keunggulan Indonesia. Timnas Jepang sempat menunjukkan agresivitas menyerang yang hampir mengancam gawang. Untungnya Habibie tampil begitu superior menggagalkan tembakan jarak jauh. Indonesia yang unggul 2 gol sempat disamakan kedudukannya oleh Jepang dengan skor 2-2. Namun Samuel Eko kembali membuat skuad Garuda Nusantara kembali unggul. Jepang melakukan power play setelah tertinggal. Strategi itu berubah penalti karena tembakan pemain Jepang dihalau oleh Muhammad Iqbal menggunakan lengannya. Shimizu yang maju sebagai eksekutor penalti bisa menuntaskan tugas dengan baik.
Pada akhirnya, Timnas Futsal Indonesia kembali unggul 2 gol sampai peluit panjang dibunyikan. Meski telah mencetak sejarah dan prestasi membanggakan, Hector Soto nampaknya enggan besar kepala. Pelatih asal Spanyol ini menolak dirinya disebut sebagai sang pencetak sejarah. Pertama, saya tidak menciptakan sejarah, tegas Soto. Pelatih berusia 44 tahun ini mengatakan sejarah tersebut bisa diukir berkat kerja keras dari para pemain. Padahal kalau dilihat perjalanan Timnas Futsal Indonesia di tangan Soto begitu superior. Skuad Garuda Nusantara mengalahkan Korea Selatan 5-0, Kirgistan 5-3, menahan imbang Irak, mengalahkan Vietnam 3-2. Di babak final nanti, Indonesia bakal menghadapi sang raja futsal yakni Iran. Membuat Timnas Jepang kena mental. Kemenangan ini diraih bukan karena kebetulan semata. Kensuke Takahashi selaku pelatih mengakui kehebatan Timnas Futsal Indonesia yang dinilai jauh lebih kuat. Saya bisa bilang bahwa Indonesia hari ini memang tim yang kuat. Mereka lebih kuat dari Jepang, kata Kensuke. Mereka didukung dengan atmosfer supporter yang luar biasa. Kami tidak bisa berbicara banyak untuk menghentikan kekuatan Indonesia dengan skuadnya yang begitu hebat, tambah Kensuke. Kekalahan ini begitu menyakitkan untuk Kensuke, sebab anak asuhnya sekarang berhasil dikalahkan oleh tim yang dulu pernah diasuhnya pada tahun 2018 hingga 2021. Kekalahan ini juga berpengaruh terhadap mental para pemain Jepang. Lihatlah bagaimana penggawa Samurai Biru tak kuasa membendung air matanya pasca dikalahkan Indonesia. Air mata juga mengalir deras dari mata sang kapten Shimizu Kazuya. Saat diwawancarai oleh wartawan, mata Kazuya terlihat berkaca-kaca sebelum mengelap dengan tangannya. Padahal skuad yang kita bikin kena mental adalah salah satu raja Asia Futsal. Bisa dilihat dari prestasi Jepang yang cukup bergelimang trofi memenangkan kejuaraan bergengsi. Pasukan Samurai Biru pernah memenangkan Piala Futsal Asia sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 2006, 2012, 2014 hingga terakhir di tahun 2022. Timnas Futsal Jepang juga pernah bermain di Piala Dunia Futsal dan lolos ke babak 16 besar. Sepatu futsal dari Zars ini lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia melejit. Apa yang lebih membanggakan dari Timnas Futsal Indonesia selain bikin Timnas Futsal Jepang terkena mental? Yap, kemenangan ini sekaligus mendatangkan sebuah prestasi yang membanggakan. Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia seketika melejit drastis. Saat ini Indonesia berada di peringkat 24 dunia dengan total mengumpulkan 1190,97 poin. Peringkat Indonesia dipastikan naik dan memperoleh poin besar. Mari kita hitung indikatornya. Dalam sistem FIFA Futsal, hasil pertandingan internasional seperti AFC Cup dihitung bobot poin besar. FIFA melihat dari turnamen sampai ranking lawan yang biasanya lebih tinggi. Untuk Timnas Jepang sendiri saat ini menempati ranking 13 dunia dan masuk ke dalam 4 besar. Pastinya Indonesia mendapatkan poin yang lebih besar karena melawan tim yang berada di level atas. Perkiraan skuad Garuda Nusantara bisa menembus posisi 20 besar. Sistem ranking futsal FIFA tidak sembarangan menetapkan posisi sebuah tim. Pihak federasi sudah punya perhitungan yang aktual dengan menggunakan model poin berbasis sistem ELO. Untuk kamu yang tidak tahu apa itu ELO, kita akan jelaskan. Jadi sistem ELO melihat performa tim dalam pertandingan resmi, kekuatan lawan, serta turnamen levelnya. Artinya kemenangan di semifinal AFC Cup akan menghasilkan poin yang lebih tinggi dibandingkan babak sebelumnya. Untuk bisa mendongkrak posisi klasemen, Timnas Futsal Indonesia harus membawa gelar. Meraih gelar akan mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat 15 besar atau 10 besar. Kalau dilihat dari lawan, nampaknya begitu sulit untuk anak asuh Garuda Nusantara mengalahkan Iran. Bisa dilihat dari prestasi skuad Tanah Persia yang sudah menembus 16 kali partai final. Dari 16 final tersebut,
13 diantaranya bahkan berhasil didapatkan dengan meraih trofi juara. Namun Hector Soto tidak gentar sedikit pun dan memasang rasa optimisme tinggi. Kalau menurut Anda, mungkin trofi sudah milik Iran. Silahkan rayakan bersama mereka. Tetapi bagi saya, trofi itu masih harus diperebutkan, kata Soto dengan nada berapi-api. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa Soto tidak meremehkan kekuatan Iran. Sang pelatih justru mengakui jika fisik pemain negeri Paramula sangat kuat. Tentu Iran punya pemain hebat dan fisik kuat, apalagi mereka punya 13 trofi juara Piala Asia Futsal. Puji Soto. Langkah pertama Soto untuk menghadapi Iran adalah dengan mengistirahatkan para pemainnya. Dengan recovery yang cukup, bisa mengembalikan fokus punggawa Garuda Nusantara. Setelah itu, Soto langsung menggembleng anak asuhnya untuk segera berlatih. Hal terpenting sekarang adalah pemulihan pemain. Kami punya 1 sesi latihan, tapi fokusnya adalah terapi, nutrisi, dan tidur. Tanpa tidur cukup, sekitar 8 jam malam dan 2 siang, pemulihan akan sulit. Makan, tidur, latihan, pemulihan, ulangi lagi, kata Soto. Sepatu bola sudah bonus kaos kaki cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehebatan Timnas Futsal Indonesia bersama pasukan Hector Soto. Bagaimana pendapatmu? Akankah pelatih asal Spanyol ini bisa mengukir prestasi hebat dan membawa Indonesia memenangkan gelar pertamanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.